Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung rekan-rekan sekalian. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai time value of money atau nilai waktu uang dalam manajemen keuangan. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu time value of money. Di sini coba saya memberikan ilustrasi yang cukup sederhana terkait dengan time value of money. Misalkan Eee, mana sih yang lebih bernilai, uang 10 juta yang kita terima sekarang, atau uang 10 juta yang akan kita terima di tahun yang akan datang? Kira-kira apa jawabannya? Nah, di sini ya tentu jawabannya sangat jelas sekali bahwa nilai 10 juta yang kita terima sekarang tentunya akan lebih bernilai dibandingkan dengan nilai yang akan datang. Jadi, definisi time value of money ini adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang ini akan lebih berharga daripada nilai uang yang akan datang, atau ini sebagai suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Nah, kita akan mempelajari di sini nilai, masa depan atau nilai future value. Kita juga akan mempelajari nilai sekarang atau present value dan, kita akan mempelajari, terlebih dahulu di sini net present value ya. Oke, kita, poin yang pertama terkait dengan future value. Ini adalah nilai uang di masa yang akan datang atau future value yang ditentukan oleh tingkat suku bunga tertentu yang berlaku di pasar keuangan, ya. Di mana makin tinggi tingkat bunganya, maka makin tinggi pula nilai uang yang akan datang. Kemudian untuk present value atau nilai sekarang, ini merupakan, mmm, nilai saat ini pada proyeksi uang kas masuk bersih atau net cash flow di masa yang akan datang. Jadi semakin tinggi tingkat suku bunganya, maka akan semakin kecil nilai uang sekarang pada rencana penerimaan uang di masa yang akan datang. Kemudian kita juga akan mempelajari net present value atau NPV, biasa kita singkat NPV, di mana ini merupakan selisih dari nilai sekarang atas penerimaan bersih dengan nilai dari investasi tersebut, ya. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari terkait dengan bunga tetap. Nah, bunga tetap ini merupakan, eee, perhitungan bunga yang cukup sederhana yang diperhitungkan dengan besarnya pokok yang sama dan tingkat, bunganya juga tetap pada, periode waktu tertentu. Kemudian ada juga nilai majemuk atau compound value, ini merupakan penjumlahan dari sejumlah uang permulaan atau pokok dengan bunga yang diperolehnya selama periode tertentu. Nah, apabila bunga tidak diambil pada setiap saat. Nah, nilai sekarang atau present value ini merupakan besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Nah, ada juga di sini nilai majemuk atau annuity. Jadi annuity ini merupakan seri pembayaran atas, ini saya bold sengaja, jadi sejumlah uang dengan nilainya sama selama periode waktu tertentu. Jadi kita ini nilai annuity-nya pada tingkat bunga tertentu. Kemudian nilai sekarang dari annuity ini adalah perhitungan nilai sekarang atau present value dari suatu annuity adalah kebalikan dari perhitungan nilai majemuk dari suatu annuity. Nah, saya langsung masuk di sini ke perhitungannya. Perhitungan sederhana terkait dengan future value ini ada rumusnya ya. View, V ini, ada tingkat suku bunga tertentu dan periode tertentu. Ini adalah future value pada I ini tingkat suku bunga tertentu, N ini adalah periode tertentu, sama dengan P0 nilai, eee uangnya, nilai cash-nya dikalikan dengan 1 ditambah I-nya tingkat suku bunga, tutup kurung pangkat N. Jadi kita coba ambil contoh untuk perhitungan future value. Misalkan kita memiliki uang sebesar 10 juta, kemudian diinvestasikan di bank BNI dalam bentuk deposito dengan bunga 8% per annually. Maka kita asumsikan 1 tahun di sini, maka nilai future value of money ini adalah, jadi nilainya kita masukkan rumus yang di atas, jadi future value pada
bunga 18% dan periodenya 1 tahun sama dengan nilai P0-nya adalah 10 juta dikalikan dalam kurung 1 ditambah 0,18 ini 18% tutup kurung pangkat 1. Nah, tahunnya tahun periodenya 1. Ya, kita asumsikan 1 sama dengan adalah 11 juta rupiah. Kemudian untuk contoh dari present value, ini present value pada tingkat bunga tertentu I, N ini adalah pada periode tertentu sama dengan ini cash flow pada periode tertentu ya, N dikalikan 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah I ini tingkat suku bunga tutup kurung pangkat NN ini adalah periodenya. Misalkan nilai sekarang atas penerimaan investasi adalah 1.200.000 pada suatu proyek dengan bunga sebesar 20% selama 1 tahun. Berarti nilai present value-nya adalah present value pada tingkat suku bunga 20% dan pada periodenya ini adalah selama di soal ini 1 tahun, kita masukkan 1, sama dengan 1.200.000 dikalikan dengan 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,20, 20% ini tutup kurung pangkat 1 ini karena 1 tahun. Sama dengan 1.200.000 kita kalikan 1 adalah 1.200.000 dibagi ini diskon faktornya 1 ditambah 0,20 pangkat 1 sama dengan nilainya 1 juta rupiah. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal lainnya. Di sini untuk perhitungan net present value, di mana net present value ini adalah selisih ya antara nilai sekarang dari penerimaan dengan nilai sekarang dari investasi. Jadi sebagai suatu contoh di sini suatu proyek investasi membutuhkan dana investasi sebesar ini proyek investasinya 600 juta dan diharapkan mempunyai usia ekonomis 4 tahun dengan penerimaan bersih selama usia investasi tersebut adalah sebagai berikut. Jadi tahun 1 penerimaan bersihnya 150 juta. Tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 300 juta, tahun keempat 400 juta. Yang jadi pertanyaannya adalah berapa nilai net present value? Lalu kalian coba analisis dari perhitungan Anda apakah investasi ini layak dijalankan atau tidak. Nah, dalam penyelesaiannya ini untuk perhitungan NPV ini tentunya kita menggunakan konsep time value of money ya. Karena memang pemahaman nilai waktu uang ini sangat penting dalam studi manajemen keuangan. Jadi banyak sekali keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan yang memerlukan pemahaman terkait nilai waktu uang, termasuk juga dalam perhitungan NPV ini. Jadi kita harus mencari nilai waktu uangnya terlebih dahulu. Oke, kita coba akan menghitung. Di sini saya coba menggunakan 2 cara. Cara yang pertama ini alternatif jawaban ke-1. Jadi alternatif jawaban ke-1 ini kalian bisa menggunakan perhitungan secara manual ya. Kemudian alternatif kedua ini kita menggunakan tabel financial tabel yang ada. Nah, kita coba kerjakan dengan alternatif jawaban ke-1 kita hitung manual. Jadi rumusnya ini untuk mencari NPV tadi kan selisih ya, selisih ini saya berikan tanda dalam kurung. Artinya apa? Dalam kurung ini sampai dengan dalam kurung ini. Artinya apa? Ini yang dalam kurung ini adalah nilai dari penerimaan bersih. Mulai dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, dan tahun 4. Baru hasilnya berapa, baru kalian kurangi dengan nilai investasi. Ini nilai investasi kan tadi di soal itu adalah 600 juta, makanya di sini kurangi 600 juta. Jadi kita akan menghitung nih nilai dalam kurung ini, nilai penerimaan bersih. Nah, nilai penerimaan bersihnya ini adalah ini 150 juta ya. 150 juta ini data dalam soal dibagi 1 ditambah ini tingkat bunga 21%, tutup kurung pangkat 1 karena ini merupakan tahun ke-1. Ditambah dengan 250 juta ini data dari soal ya, penerimaan bersih tahun kedua 250 juta berarti 250 juta dibagi 1 ditambah 21% ya, tutup kurung pangkat 2. Pangkat 2 karena di sini merupakan tahun kedua. Kemudian ditambah data tahun ketiga berapa penerimaan bersihnya adalah 300 juta. Berarti 300 juta dikali 1, ini 300 juta dibagi ya. Ini 300 juta dibagi
ditambah tahun ketiga tadi penerimaan bersihnya 300 juta, berarti 300 juta dibagi dalam kurung 1 ditambah 21% data dalam soal, pangkat 3 karena merupakan tahun ketiga. Ditambah, nah tahun keempatnya adalah 400 juta penerimaan bersihnya, berarti 400 juta dibagi 1 ditambah 21%, tutup kurung pangkat tahunnya adalah periodenya 4, pangkat 4. Oke, sampai di sini kalian hitung terlebih dahulu nilai dari yang tadi kita sudah jabarkan sampai dengan tahun keempat, nilainya berapa, baru kalian kurangi dengan nilai investasi. Karena kan tadi NPV ini kan selisih. Ini dari penerimaan bersih, baru dikurangi dengan investasi. Investasi ini berapa? 600 juta, makanya kita masukkan di sini kurangi 600 juta. Jadi hasil dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 untuk penerimaan bersih totalnya berapa? Dikurangi dengan 600 juta dalam soal tadi hasilnya ada 50 juta 650 ribu. Ini kita menghitung secara manual. Lalu ada cara lain, alternatif lain, kita menghitung dengan menggunakan financial tabel. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Ada yang namanya financial tabel di sini. Nah, financial tabel di sini kita lihat salah satunya, jadi kalau di financial tabel ini ada yang namanya future value interest factor, ada present value interest factor, ada future value interest factor annuity, ada present value interest factor annuity. Nah, di sini kita menggunakan financial tabel ini untuk mencari discount factor. Jadi discount factor itu adalah ini. Jadi kalau kita mau mencari future value, discount factornya 1 ditambah tingkat suku bunga I, tutup kurung pangkat periodenya. Kalau kita mencari present value interest factor, discount factornya adalah 1 dibagi 1 ditambah tingkat suku bunga pangkat N. Sama juga di sini untuk future value interest factor annuity. Tadi ini annuity ini ada sigma, ya ada sigma akumulasi nilai dari 1 ditambah I pangkat T-1. Nah, present value interest factor annuity juga di sini sigma, ya akumulasi nilai dari bunga tertentu dan periode tertentu dari ini 1 ditambah tingkat suku bunga pangkat periodenya. Nah, jadi di sini kita mencari value of money ini disesuaikan berdasarkan data dalam soal. Kalau kita lihat di sini untuk contoh tadi contoh yang ini, yang alternatif jawaban kedua. Jadi kita mencarinya tadi data dalam soal kan tahun 1, 2, 3, 4. Berarti kalian masukkan tuh datanya. Tahun 1, 2, 3, 4. Nilai penerimaannya kalian tinggal ambil saja. Tinggal copy paste. Ya, tahun 1 150 juta, masukkan 150 juta, tahun kedua 250 juta, kemudian juga tahun ketiga 300 juta, masukkan 300 juta ini ya, kemudian tahun keempatnya 400 juta. Jadi ini kita tinggal copy paste saja. Nah, PR-nya di sini adalah kalian harus mencari nilai dari discount vector. Nah, nilai discount vector ini adalah tadi yang di tabel. Kalau tadi kan sebelumnya alternatif satu kita menghitungnya manual. Kalau di sini ya kalian mencari value of money-nya melalui discount vector-nya. Nah, discount vector-nya di sini kita lihat ya. Berarti kalau datanya seperti ini, kita akan menggunakan rumus yang ini, yang present value interest factor. Jadi kita menggunakan rumus ini, ya, mencari present value interest factor yang ada di tabel A2. Jadi kita cari datanya di sini ya. Nah, di sini. Lihat dulu rumusnya. Oke, ini present value interest factor pada bunga tertentu dan periode tertentu. Rumusnya 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Ini namanya discount factor ya. Nah, di sini di data ini kita lihat ini ada periode 1 sampai dengan sekian ya tahunnya. Kemudian juga di sini
ada juga tingkat suku bunganya berapa persen. Ini 1% sampai dengan 20%. Kalau lebih dari 20%, kalian tinggal scroll aja ke bawah, cari continued atau lanjutannya. Ini ada lanjutannya ya. Tadi kan 20%, berarti ini lanjutannya 21, 22, 23 sampai dengan 50%. Nah, di tabel ini kita sesuaikan dengan data dalam soal. Nah, data dalam soal kita lihat terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini ya. Nah, tadi data dalam soal berapa? Oh, tahun 1 bunganya 21%. Tahun 1 sampai dengan tahun 4 bunganya 21%. Berarti kita cari di sini tahun 1 21%. Oke, ini sampai 20, berarti bukan ini. Berarti kita lanjutkan perhitungannya di bawah. Nah, ini lanjutannya untuk tabel tadi. Tadi kan di atas sampai 20%. Berarti kita cari yang 21%. Nah, 21% di sini. Nah, oke. Ini 21%. Nah, berarti kita harus mencari nih periode tahun 1 21%. Tarik periode di sini ke persentase. Hasilnya adalah 0. Ini titik artinya depannya tuh 0 ya, berarti 0,826. Masukkan 0,826. Kemudian tahun kedua 21% berapa? Tarik di sini ya, dari 2 ke 21% berapa? 0,683. Masukkan 0,683. Kemudian kita lihat lagi tahun ketiga 21%, 0,564. Masukkan tahun ketiga 21% nih. Nih ya, 0,564. Kemudian tahun keempat ya 0,467 ya. 0,467 tinggal dimasukkan. Nah, dari data diskon factor yang tadi kita peroleh, ingat kita sesuaikan dengan data dalam soal. Kalau di soal itu periodenya itu hanya 2 tahun, ya berarti kalian hanya tahun 1 dan tahun 2. Diskon factor-nya disesuaikan juga dengan soal. Kebetulan di soal di sini 21%. Nah, kalau kalian sudah memperoleh nilai diskon factor tadi di tabel, baru kalian mencari nilai present value dari penerimaan. Untuk masing-masing periode berarti tahun ke-1 adalah nilai penerimanya dikalikan dengan diskon factor. Hasilnya adalah ini, 123.900.000. Tahun kedua, 250 juta dikalikan diskon factornya 0,683. Hasilnya ada 170.750.000. Tahun ketiga, 300 juta dikalikan dengan diskon factornya tadi. Hasilnya adalah 169.200.000. Tahun keempat, 400 juta dikalikan dengan diskon factor. Hasilnya adalah 186.800.000. Nah, dari data ini kita akumulasikan nih tahun 1, 2, 3, 4 dari present value penerimaan. Total present value penerimaannya berapa? Berarti totalnya adalah yang dari tahun 1, present value penerimaan tahun 1, tambah yang tahun 2, tahun 3, dan tahun 4. Hasilnya adalah total present value dari penerimaan, yaitu 650.650.000. Nah, kembali lagi ke teori awal bahwa net present value ini adalah selisih antara total present value penerimaan bersih dengan nilai investasi. Nah, di soal nilai investasinya tadi adalah sebesar 600 juta. Berarti kalian masukkan 600 juta ini. Lihat selisihnya antara total present value penerimaan dengan total investasi. Berapa selisihnya? Oh, selisihnya adalah 50.650.000. Artinya apa? Artinya adalah bahwa nilai net present value ini, ya, ini menunjukkan nilai positif, ya. Artinya investasi ini layak untuk dijalankan. Nah, ini adalah salah satu tadi keputusan teknik dalam manajemen keuangan yang memang memerlukan time value of money. Ini kita menggunakan alternatif cara yang kedua. Nah, seperti itu ya. Terkait dengan time value of money, nanti kita coba akan mempelajari lagi pada video pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari saya terkait dengan perhitungan
time value of money. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.